Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, calon wirausaha sukses di masa depan? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang jalur wirausaha. Seorang wirausaha bisa memilih jenis usaha yang akan dipilih dalam menjalankan aktivitas usaha yang telah dijalankan atau yang akan dijalankan. Mari kita bahas saat ini. Jalur wirausaha ada 3, terdiri dari usaha keluarga, usaha franchise, dan usaha sendiri. Masing-masing jalur wirausaha ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Maka agar biar lebih jelas kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan bisnis keluarga, memiliki definisi merupakan salah satu bentuk bisnis yang melibatkan sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasional bisnis. Jadi kegiatan bisnis ini melibatkan sejumlah anggota keluarga, baik itu secara kepemilikan maupun dalam melakukan kegiatan operasional bisnis. Menurut pendapat ahli, bahwa bisnis keluarga diartikan sebagai perusahaan keluarga apabila terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Nah, menurut pendapat ahli ini, menurut John Watt dan Gerd Arnoff, merupakan ada peran dari anggota keluarga dalam mengawasi keuangan perusahaan. Artinya apa di sini? Bahwa anggota keluarga memiliki peran dalam operasional bisnis. Mungkin tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas bisnis, tapi dia memiliki peran untuk mengawasi kondisi keuangan perusahaan, baik secara permodalan maupun aktivitas pembelanjaan. Terkait dengan bentuk bisnis keluarga, ada 3. Yang pertama ada FUB, yang kedua ada FB, yang ketiga ada BF. Nah, masing-masing memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kita mulai dari yang pertama, terkait dengan FUB, bahwa keluarga menyerahkan operasional kepada orang yang ahli di bidangnya. Di sini baik pemilik yang merupakan anggota keluarga maupun anggota keluarga secara umum tidak terlibat langsung dalam bisnis usaha. Sedangkan yang kedua, ada peran sedikit dari anggota keluarga atau mungkin juga ada peran yang terlibat langsung dalam kegiatan bisnis. Sedangkan yang ketiga terkait dengan BF, kegiatan bisnis yang dijalankan hanya untuk mempererat hubungan anggota keluarga. Nah, ini merupakan bentuk bisnis keluarga yang masing-masing memiliki perbedaan, di mana perbedaan ini menjadi dasar ketika sebuah usaha itu didirikan. Keterkaitan keluarga dan bisnis pada bisnis keluarga, yang pertama ada fungsi pokok keluarga, di mana bahwa fungsi pokok keluarga ini berhubungan dengan produksi dan pendidikan anggota keluarga, sehingga anggota keluarga yang dilibatkan dalam kegiatan bisnis digunakan untuk memberikan pendidikan, memberikan pengalaman dalam kegiatan bisnis yang mungkin nantinya bahwa anggota keluarga ini akan mendirikan usaha sendiri atau bisa jadi menjabat pada usaha bisnis keluarga. Nah, fungsi bisnis yang berkaitan dengan produksi terkait dengan pendistribusian barang dan jasa. Ada beberapa peran anggota keluarga yang mengawasi, mungkin juga ikut terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Biar apa? Biar tahu bagaimana membuat produk itu yang berkualitas. Jadi karirnya dimulai dari bawah. Ketika seorang pemimpin yang baik, dia bisa menjelaskan secara detail, dimulai dari yang paling dasar sampai pada tingkat yang lebih tinggi di atasnya. Yang kedua, terkait dengan tujuan keluarga adalah mengembangkan kesempatan dan penghargaan kepada anggota keluarga. Tujuan keluarga ini adalah untuk memberikan kesempatan terkait dengan penghargaan yang akan bisa diperoleh. Seseorang bisa dikatakan berhasil ketika memperoleh suatu hal, capaian yang diinginkan, capaian yang sesuai dengan tujuan. Maka tujuan bisnis adalah keuntungan dan ketahanan hidup. Artinya bahwa tujuan bisnis yang dilibatkan, kegiatan bisnis yang dijalankan melibatkan anggota keluarga memiliki keuntungan berupa kemakmuran dan ketahanan hidup. Nah, itu merupakan keterkaitan keluarga dan bisnis.
Keuntungan yang diperoleh pada bisnis keluarga kan, adalah adanya pengenalan individu kan, bahwa anggota keluarga sejak kecil sudah dikenal, sudah diketahui baik itu karakter maupun sifatnya. Nah, yang namanya pengenalan karakter ini sangat penting ketika kita melibatkan anggota keluarga pada kegiatan bisnis. Kita tidak akan menempatkan orang yang asal kan, pada sebuah posisi strategis di perusahaan. Maka dengan kita melibatkan anggota keluarga akan lebih mudah menempatkan di mana orang tersebut sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, adanya kemudahan dalam perekrutan kan. Kalau kita merekrut orang lain kan, kita merekrut profesional secara umum butuh proses kan. Ada tahapan tes kan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, ini membutuhkan waktu, juga membutuhkan biaya. Maka dengan melakukan perekrutan dari anggota keluarga akan lebih mudah. Yang ketiga, ada ikatan yang kuat. Kita anggota keluarga itu dilibatkan, dia memperoleh yang namanya ikatan keluarga, merasa memiliki. Berbeda dengan kita melibatkan dari kalangan profesional. Mereka bekerja datang untuk memperoleh uang. Tetapi kalau anggota keluarga dilibatkan, mereka datang untuk membuat usaha itu jadi lebih besar. Ada ikatan batin, ada ikatan keluarga yang sangat kuat untuk menjaga bahwa bisnis tersebut berjalan lebih lama. Yang keempat, adanya pengorbanan penghasilan untuk kepentingan bisnis kan. Kalau anggota keluarga dimintai tolong kan untuk menambah modal, pasti mau kan. Tetapi kalau orang lain, karyawan secara umum kan, lembur saja nggak digaji, nggak dibayar, kan, upahnya akan marah-marah, mungkin akan protes. Kan. Tetapi kalau anggota keluarga disuruh lembur atau bahkan bisa jadi dimintai sejumlah uang untuk penambahan modal, dia akan bersedia. Nah, ini merupakan keuntungan dari bisnis keluarga dengan melibatkan anggota keluarga. Kontribusi anggota keluarga terhadap kinerja bisnis bisa dilihat dari adanya pemeliharaan nilai kemanusiaan di tempat kerja. Ketika hubungan keluarga, maka hubungan kerja pun akan menjadi lebih erat. Tapi kalau mungkin karyawannya karyawan umum, karyawan biasa, karyawan profesional, yang bukan ada hubungan keluarga, nah, maka hubungan dalam tempat kerja akan berbeda. Maka kelebihan atau kontribusi dari keluarga pada kinerja bisnis adalah adanya nilai kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya fokus pada pelaksanaan jangka panjang. Jadi yang namanya usaha atau perusahaan itu dibuat atau disusun guna mencapai tujuan di masa depan, adalah kemakmuran di masa tua, ya kan, hidup makmur di masa tua atau kesenangan di hari tua. Nah, ini adalah tujuan yang fokus pada jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, bukan hanya untuk mencari gaji semata, tetapi adalah adanya hari tua yang lebih baik. Maka di sini fokus pada pelaksanaan jangka panjang. Yang ketiga, adanya memperluas kualitas. Nah, terkait dengan kualitas yang di sini bisa kualitas hubungan keluarga, kualitas produksi, kualitas barang yang diciptakan, kualitas jasa yang ditawarkan, maka akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Ketika kinerja itu dibuat secara betul-betul oleh anggota keluarga, nah, akan menciptakan hubungan yang kuat. Nah, hubungan ini bisa berpengaruh terhadap jalannya suatu usaha. Nah, ini merupakan kontribusi terhadap kinerja bisnis. Terkait dengan budaya bisnis keluarga, nah, maka di sini seorang pengusaha atau pemilik perusahaan akan menanamkan sifat kejujuran, di mana sifat kejujuran tersebut menjadi modal kuat dalam menjalin hubungan dengan klien, hubungan antar karyawan, hubungan dengan mitra, maupun hubungan dengan konsumen. Yang kedua, adanya pola budaya. Nah, pola budaya ini, ketika pola budaya itu budaya yang baik, maka bisa menjadi identitas dari suatu perusahaan keluarga. Bisa dipertahankan. Ini adalah identitas budaya keluarga. Yang ketiga, adanya suksesi budaya dan kepemimpinan. Bahwa beberapa usaha yang sukses berjalan ratusan tahun adalah usaha secara turun-temurun. Artinya apa? Di situ ada budaya keluarga, ada identitas keluarga yang sengaja dipegang. Nah, dan dipertahankan. Itu yang membuat usaha tersebut mengalami kesuksesan selama puluhan tahun atau beratusan tahun. Ini adalah
budaya bisnis keluarga yang menjadi alasan penting, kan? Menjadi sebuah identitas, menjadi suatu ciri khas yang bisa dipertahankan untuk dimunculkan, kan? Agar orang lain atau konsumen tahu bahwa budaya keluarga yang dibuat atau budaya keluarga yang digunakan merupakan suatu keunggulan. Bagaimana agar usaha bisnis itu bisa berjalan sukses, maka harus menciptakan beberapa strategi atau menyusun beberapa strategi. Nah, di mana strategi itu dibuat berdasarkan beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi kekuatan. Dalam menjalankan bisnis keluarga, kita bisa mengidentifikasi kekuatan apa yang bisa ditawarkan. Entah itu kekuatan berupa skill, atau mungkin budaya keluarga, atau mungkin terkait dengan kinerja, ya, ini adalah identifikasi kekuatan. Nantinya kekuatan yang bisa dimunculkan akan menjadi alasan utama dalam penyusunan strategi. Yang kedua, adanya harapan yang jelas. Nah, karena kita bisnis keluarga, jadi mengembangkan usaha sendiri. Kita berjuang demi kemakmuran usaha sendiri atau usaha keluarga. Yang ketiga, adanya fleksibilitas bahwa hubungan keluarga itu akan lebih fleksibel, tidak semata-mata terkait dengan aturan yang ketat. Yang keempat, adanya kegiatan dalam proses pembelajaran. Jadi kini beberapa anggota keluarga bisa dimasukkan untuk belajar, mencari pengalaman maupun mencari uang. Yang kelima, bahwa beberapa permasalahan dalam suatu pekerjaan tidak akan dibawa ke rumah, atau pekerjaan sesuatu yang dikerjakan dalam tempat bisnis jangan dibawa sampai ke rumah. Artinya apa? Artinya kita harus membedakan mana yang terkait dengan kegiatan keluarga, mana yang terkait dengan kegiatan bisnis. Jadi harus dibedakan. Biar apa? Biar tidak permasalahan keluarga masuk ke kegiatan bisnis juga sebaliknya. Nah, ini merupakan kunci sukses bagaimana strategi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Jalan wirausaha yang kedua adalah franchise, di mana franchise banyak diminati pada era modern seperti sekarang. Nah, kenapa kok franchise itu diminati? Maka kita bahas saat ini. Franchise merupakan hak yang diberikan kepada orang lain ketika orang lain itu mau membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Apa yang didapatkan bisa merek, bisa format bisnis atau sistem yang akan ditiru atau akan dijalankan pada tempat yang berbeda. Ini adalah franchise. Pada saat ini franchise banyak diminati oleh kalangan-kalangan milenial. Kenapa? Karena usaha franchise itu sudah berada di puncak. Jadi syarat franchise itu sudah ada di puncak, sehingga sudah terbukti bahwa usaha tersebut laku dan bisa menghasilkan keuntungan. Akan tetapi, kalau kita melihat yang namanya siklus hidup produk, ketika usaha sudah ada di puncak, berarti usaha tersebut akan mengalami tahap penurunan. Itu yang menjadi beberapa kendala atau kekurangan pada usaha franchise. Memang usaha franchise itu sangat menjanjikan, terutama bagi usaha-usaha yang baru dirintis. Tidak memerlukan pengenalan pemasaran yang lebih luas. Otomatis apa? Sudah dikenal, sehingga masyarakat atau konsumen akan datang. Terkait dengan contoh franchise, ada banyak sekali di Indonesia. Mungkin ketika teman-teman semua yang ada di mata kuliah ini jalan-jalan ke suatu kota, bisa menghitung ada berapa banyak usaha franchise. Ketika dihitung, dibuat tabulasi, dimasukkan pada sebuah tabel, akan memperoleh daftar franchise yang sangat banyak sekali. Karena memang sekarang ini usaha franchise memang sangat banyak diminati, sehingga di beberapa kota, di beberapa daerah itu muncul usaha franchise yang sangat banyak. Ini merupakan sebuah terobosan dari jalur usaha yang kedua. Sehingga kalau di masa lalu banyak orang merintis usaha dari nol, sekarang banyak orang membeli franchise atau banyak orang menjalankan usaha waralaba. Ciri-ciri dari usaha franchise atau kriteria usaha franchise terkait dengan kesempatan mandiri Artinya dengan kita
membeli suatu franchise, kita bisa belajar, kan? Belajar terkait dengan rahasia usaha tersebut, terkait dengan sistem usaha tersebut, kan? Bisa kita pelajari suatu saat ketika kontrak franchise itu habis, kita bisa mendirikan usaha sendiri. Yang kedua ada dukungan pemasaran. Ketika usaha yang franchise di jalan itu belum memperoleh hasil yang diinginkan, ada bantuan pemasaran atau dukungan pemasaran. Karena apa? Karena pemilik franchise akan menjaga nama baik, kan? Ketika ada suatu usaha franchise yang gagal, itu akan mempengaruhi citra merek tersebut. Jadi pemilik akan berusaha membantu melalui dukungan pemasaran. Yang ketiga, ada kesempatan penggunaan nama dan jaringan. Jadi terkait dengan nama sudah dikenal, akan lebih mudah dalam proses mengenalkan kepada orang lain. Atau bisa dikatakan tidak perlu mengenalkan, kan? Masyarakat akan datang dengan sendirinya. Yang keempat, adanya perjanjian. Nah, ini merupakan ciri dari franchise atau ada kontrak yang disepakati, kan? Terkait dengan nominal, jangka waktu, kan? Maka dalam si kontrak tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang lengkap sehingga pada kemudian hari tidak muncul suatu permasalahan. Terkait dengan bentuk franchise yang bisa dipilih oleh seorang calon wirausaha, yang pertama ada produk distribusi franchise, yang kedua ada trade name franchise, yang ketiga ada format franchise. Nah, yang pertama adalah produk yang dijual adalah sudah ditentukan. Jadi seseorang bisa menjual beberapa produk ketika sudah membeli franchise. Artinya produk ini tidak bisa dijual secara umum, hanya pemegang franchise yang bisa mendistribusikan atau menjual produk tersebut. Yang kedua terkait dengan trade name franchise, nah ada penggunaan nama, ada penggunaan lisensi, kan? Sehingga bisa digunakan pada tempat yang lain dengan kurun waktu tertentu atau kurun waktu yang telah disepakati. Nah, yang ketiga ada bisnis format franchise, di mana terkait dengan bisnis format franchise ini meliputi banyak hal, kan? Terkait dengan proses produksi, terkait dengan sistem yang digunakan, kan? Mungkin layout tempat, ya. Semuanya tertuang, semuanya digunakan sama persis dengan franchise yang telah ditawarkan. Nah, ini adalah bagian dari bisnis format franchise. Bagaimanakah biar usaha franchise itu bisa sukses? Yang pertama, semakin sederhana usaha franchise, maka akan semakin sukses. Jadi usaha franchise yang tidak banyak aturan, usaha franchise yang tidak banyak terkait dengan kriteria yang harus disepakati, nah itu akan lebih sederhana. Maka ketika sederhana akan semakin dekat dengan kesuksesan. Yang kedua, adanya orientasi pada suksesnya franchise. Artinya seseorang yang telah membeli franchise tadi juga menjaga nama baik, juga menjaga kualitas, sehingga tidak ada yang dirugikan. Mungkin sering kita temui, kan, kalau kita makan, kan, di usaha franchise, kadang rasanya berbeda, kan. Kadang mungkin secara kuantitas juga berbeda. Nah, ini tidak adanya saling menjaga, ya kan, biar usaha itu sama-sama sukses. Nah, yang ketiga adanya inovasi dan pengembangan, kan. Karena konsumen itu terus mengalami perubahan, kan. Jadi pemilik franchise harus peka dengan perubahan selera konsumen. Ada beberapa kelebihan franchise. Yang pertama ada pelatihan formal. Jadi setiap orang yang membeli franchise akan dilatih, kan. Ada beberapa karyawan yang dilatih, kan. Atau ada beberapa karyawan yang diminta untuk dikirim ke pusat agar diberikan pelatihan formal. Jadi pelatihan formal ini untuk menjaga bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan standar. Yang kedua ada bantuan keuangan, ketiga ada metode pemasaran yang telah terbukti, ada bantuan manajemen, ada juga jangka waktu formula bisnis yang lebih cepat. Artinya kita tidak melewati tahap pertumbuhan, tahap pengenalan, kita langsung melewati beberapa tahapan sehingga lebih dekat pada posisi di puncak. Berikutnya ada juga terkait dengan tingkat kegagalan yang lebih rendah, ada efisiensi promosi, juga terbentuknya kekuatan ekonomi dalam manajemen. Kekurangan franchise yang bisa terjadi adalah terkait dengan pajak, ya. Ada juga royalti, ada batasan pertumbuhan, ada
adanya kurang kebebasan, adanya banyak pengawasan sehingga membuat kebebasan itu berkurang. Juga bagi pembeli franchise tidak bisa berinovasi secara bebas karena ada beberapa peraturan yang harus disepakati ya. Katakanlah kalau itu makanan kita nggak bisa merubah bentuk maupun aroma bumbu ya kan. Dan bumbu pun juga harus dibeli dari franchisor ya kan, atau pemegang tunggal. Nah, sehingga perlengkapan, peralatan ya kan, itu juga harus disuplai dari pusat. Ya. Ada juga apa pemberian wewenang kepada orang yang tidak jelas. Ya. Ketika orang memberi franchise, nah, kita akan melatih memberikan pelatihan formal, tetapi orang yang dilatih ini kita nggak tahu ya, kriteria seperti apa, ya kan, orangnya bagaimana. Ada beberapa orang yang dikirim adalah merupakan orang terdekat dari pembeli franchise sehingga dia akan mengetahui banyak rahasia terkait dengan pelatihan yang diberikan. Nah, ini merupakan kekurangan dari usaha franchise. Yang kita bahas ada dua jalur wirausaha, yaitu usaha keluarga, juga usaha franchise. Yang ketiga adalah usaha mandiri. Nah, terkait dengan usaha mandiri, kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Karena apa? Nah, karena usaha mandiri merupakan usaha yang berbeda, usaha yang diciptakan dari nol. Kalau usaha keluarga, banyak usaha keluarga yang mungkin turun-temurun, kan? Ada mungkin yang tinggal meneruskan generasi ketiga, keempat, tinggal melanjutkan, kan? Ada juga yang usaha franchise, sudah ada sistemnya, sudah ada formatnya, tinggal dijalankan. Nah, kedua bisnis ini lebih mudah. Tetapi yang ketiga terkait dengan jalur wirausaha mandiri atau usaha sendiri, ini membutuhkan banyak kerja keras, membutuhkan banyak ekstra pengalaman, ekstra pengetahuan untuk menciptakan suatu kesuksesan. Maka terkait dengan usaha mandiri atau usaha jalur usaha sendiri akan kita bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.